Aku mendekatkan wajah pada mama yang duduk di sebelah. Mama undang Amar. Mama menatap ke arah pintu, tampak terkejut lalu menggeleng. Enggak, Mai. Mama enggak ngundang dia. Buat apa coba? Saudara bukan, apa bukan? Apa yang diundang? Aku kembali duduk tegak. Kulihat Rafael yang sedari tadi duduk anteng di sebelahku. Sudah tidak ada. Rupanya dia menghampiri Amar di depan sana. Perasaanku sudah tak karuan. Takut jika terjadi keributan di antara mereka. Susah payah aku mencoba berdiri. Di saat yang bersamaan, Papa lebih dulu menyusul mereka. Aku menghela nafas lega. Setidaknya, jika ada Papa, mereka tidak akan macam-macam. Akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam bersamaan. Dapat kulihat Papa sudah tampak akrab dengan Amar. Mungkinkah mereka saling kenal? Tapi kurasa mereka baru bertemu sekali ini. Ceramah telah usai. Acara dilanjutkan dengan pembagian santunan. Setelahnya hanya tersisa kami di rumah ini. Yang aku herankan, Amar masih setia di sini dan tidak ikut pulang orang-orang. Mama membantuku berjalan menuju ke tempat Amar berada. Duduk bersama Papa dan Rafael. Sepertinya tengah membicarakan sesuatu. Kamu datang, Mar? Tanyaku. Mereka semua berdiri. Iya, Mai. Papamu yang mengundangku. Aku menatap Papa. Bagaimana bisa Papa mengundang Amar, sementara mereka belum saling mengenal? Dia klien Papa, Mai. Papa sengaja undang-undang malam ini untuk menjalin silaturahmi. Ternyata dia bilang kamu temannya. Jawab Papa disertai kekehan khasnya. Oh begitu rupanya. Pantas saja Amar tidak lekas pulang. Tamu agung ternyata. Ya udah, silakan dilanjut lagi ngobrolnya. Aku beralih pada Rafael yang sedari tadi diam. Raf, ayo ke atas. Suamiku itu mendongak, lalu mulai memapahku. Entah kenapa aku merasa ada yang aneh dengan Amar. Selama ini dia sering muncul secara tiba-tiba. Dia juga selalu menjadi malaikat penolong bagiku. Dan sekarang dia adalah klien Papa. Sungguh kebetulan yang bertubi-tubi, bukan? Papa sepertinya akrab banget ya, Tan, sama Amar. Celetuk Rafael begitu kami telah sampai di dalam kamar. Amar kan kliennya, Raf. Ya pasti harus akrab lah. Rafael tersenyum tipis, lalu berjalan menuju balkon. Aku mengikutinya. Laki-laki yang rambutnya mulai gondrong itu menatap langit malam. Apa yang sedang dipikirkannya? Cukup lama kami berdiri di sini tanpa kata. Hanya mata yang setia menatap langit bertabur bintang. Angin dingin yang berhembus pun terasa semakin menusuk kulit. Dingin, Raf. Ngapain di sini? Akhirnya aku bersuara. Gue ngerasa gak pantas buat lo, Tan. Aku mendengkus kesal. Selalu itu yang dibahasnya. Gak pantas gimana? Gue seorang suami, tapi sampai sekarang gue makan aja masih numpang sama keluarga lo. Gue malu. Dia menunduk. Aku menghela nafas lagi. Terus maunya lo gimana? Mau kita pindah? Ayo, gue sih mau aja, asal sama lo. Dia menoleh. Lo serius, Tan? Meskipun nanti kehidupan kita jauh dari kata mewah, lo mau? Aku tersenyum. Ya maulah, gue kan istri lo. Kemanapun lo pergi, gue pasti ikut. Lagian, gue udah punya penghasilan sendiri. Gue gak lagi ngandelin orang tua. Jadi, kita bisa benar-benar lepas dari mereka.
Wajah Rafael kembali sendu. Itu mah sama aja, Tan. Enggak lah, sama gimana? Uang gue ya buat gue sendiri. Ntar setiap bulan lo kasih nafkah buat gue. Nah, nafkah dari lo itu yang kita pakai buat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sahutku. Lo yakin, Tan, mau hidup susah sama gue? Aku menghembuskan nafas kesal. Lama-lama gemes juga sama orang ini. Kucubit pipinya dengan geram. Gak usah kebanyakan nanya, Raf. Nanti gue jitak lama-lama. Aduh, Tan. Iya, gue gak nanya lagi. Lepasin. Sakit pipi gue. Makanya jangan mikir aneh-aneh mulu. Aku melepas cubitan. Gue itu sayang sama lo. Tulus apa adanya. Elonya aja yang bikin ribet. Gerutuku. Rafael mengusap-usap pipi bekas cubitanku. Makasih, Tan. Tapi ini sakit pipi gue. Dia merengek. Aku memeriksa pipinya. Ternyata sampai merah. Aku terlalu kencang aku mencubitnya. Sampai merah ternyata. Aku mengusapnya. Gak bakal sembuh kalau cuma lo usap doang. Dia kembali merengek dengan manja. Terus kudu diapain? Dicium lah. Pasti langsung sembuh ntar. Jawabnya sambil cengir-cengir. Dasar. Dasar kamu modus. Aku berpaling. Tanganku bersedekap di depan dada. Pelit amat, Tan. Aku meliriknya. Lihat bibirnya monyong 5 cm. Lucu. Perlahan aku membingkai wajahnya. Pandangan kami beradu. Desir-desir halus kembali terasa saat kami sedekat ini. Aku menjinjitkan kaki sampai wajah sejajar dengan Rafael. Kuberikan sebuah kecupan lembut di keningnya, lalu di kedua matanya, dan terakhir di bibirnya. Perlahan sebelah tangan Rafael melingkar di pinggangku. Sebelah lagi menelusup di tengkuk leherku. Desau angin dan kemerlip bintang malam ini menjadi saksi bisu hangatnya cinta yang kami ciptakan. Cinta yang aku harapkan tidak akan pernah terpisahkan. Kalian mau pindah? Tapi kenapa? Papa bertanya dengan sorot heran saat kami mengutarakan niat ingin pindah. Biar kami lebih mandiri, Pak. Jawabku. Tapi aku udah dewasa. Aku juga udah punya suami. Jadi izinkan kami buat ngejalanin hidup dengan cara kami sendiri. Aku memotong ucapan mama yang belum selesai. Papa meletakkan sendok ke piringnya. Oke, Mai. Papa akan izinkan kalian pindah. Tapi ingat, kalian harus rutin kasih kabar ke kami. Aku dan Rafael saling pandang, lalu senyum tersungging di bibir kami. Beres, Pa. Usai sarapan, aku dan Rafael sama-sama berangkat kerja. Kami akan mengurus kepindahan saat hari libur tiba. Sebenarnya, aku belum pernah merasakan hidup susah sejak dulu. Tapi aku begitu bersemangat menjalani ini bersama Rafael. Aku merasa tertantang untuk bisa hidup mandiri bersamanya. Juga, kejadian penyekapan di rumah tua itu sedikit banyak memberiku pelajaran agar selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan, apapun itu keadaannya. Malam ini, aku dan Rafael mulai berkemas agar besok bisa langsung berangkat. Rafael bilang dia sudah mendapatkan kontrakan dengan harga lumayan. Sebenarnya dia mengajakku mengeceknya dulu sebelum benar-benar pindah ke sana. Tapi aku menolak. Seperti apapun keadaannya di sana nanti, akan aku terima. Gak bingung deh, Raf.
Sebenarnya daripada tinggal di kontrakan, apa nggak lebih baik tinggal sama ibu? Tanyaku sembari memasukkan baju ke dalam koper. Gue pengen kita benar-benar hidup mandiri, Tan. Pasangan yang udah nikah juga dianjurkan hidup sendiri, tanpa campur tangan dari mertua. Jadi, gue pengen benar-benar berjuang sama lo dari nol. Oh, so sweet amat laki gue. Sini peluk. Aku merentangkan tangan. Rafael menyambutnya dengan lembut. Ah, berada di dalam pelukan laki-laki ini memang sangat hangat. Aku menjauhkan wajah dari dadanya, lalu mendongak menatap wajah Rafael. Ntar mau punya anak berapa? Entah kenapa tiba-tiba pertanyaan itu yang aku lontarkan. Rafael tampak berpikir. Maunya sih banyak, tapi lihat kondisi perekonomian dulu. Kalau udah mapan, baru kita bikin yang banyak. Kasihan juga ntar mereka kalau hidup kekurangan. Aku tersenyum. Jawaban yang sangat bijak menurutku. Love you, Raf. Dia tersenyum manis. Love you too, sayang. Dikecupnya keningku lama. Aku berharap jika suatu saat nanti Rafael menjadi orang yang sukses, dia tidak akan berubah. Aku harap dia akan tetap seperti ini, hangat dan lembut. Ya udah, sekarang kita tidur yuk. Dia mengurai pelukan. Bentar aja lah, belum ngantuk. Aku berjalan keranjang. Kusingkirkan koper yang sekarang berisi penuh dengan baju-bajuku dan Rafael. Kalau gitu, kita bikin anak aja. Sejak lo sakit kan, kita belum pernah gituan lagi. Celetupnya tiba-tiba. Aku memalingkan wajah dengan senyum tertahan. Dasar bocah omis mulu. Kami pergi ya, Pak. Nah, pamit Rafael. Hati-hati nak, jaga Mayang baik-baik. Kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Papa menepuk pundak Rafael beberapa kali. Rafael mengangguk patuh. Aku dan Mama berpelukan. Air mata beliau bahkan tidak bisa dibendung. Mama nanti kesepian dong. Gak ada yang jahil lagi. Gak ada yang Mama cerewetin lagi. Ucap beliau dengan sesekali menyusut ingus. Aku mencebik, tapi merasa iba juga. Mau bagaimanapun, beliau pasti berat melepasku. Mama tenang aja, kami akan sering-sering berkunjung. Rafael menenangkan. Bener ya? Rafael mengangguk lagi. Setelah acara pamitan yang haru biru, kami mulai melangkah keluar. Sebelah tangan Rafael menyeret koper, sementara yang sebelah lagi menggandeng tanganku. Rafael memesankan taksi untukku, sedangkan dia sendiri naik motor. Ada koper yang harus dibawa, pasti akan sulit jika membawanya menggunakan motor. Perjalanan memakan waktu sekitar 20 menit. Di depan kami, berdiri dengan kokoh bangunan sederhana yang cukup bersih bagian luarnya. Ini kontrakan kita, Raf. Suka nggak? Dia merangkul bahuku. Suka, tempatnya bersih. Iyalah, ibu pemilik kontrakannya emang cinta kebersihan. Lo tahu nggak? Beliau itu guru gue sewaktu SMA dulu. Makanya gue dapat harga miring. Ucapnya lirih. Seriusan? Dia mengangguk. Keren. Seruku. Nael sudah sampai. Seorang wanita parubaya muncul dari rumah sebelah. Pasti itu pemilik kontrakan. Kami menyalami beliau. Ini istrimu, El? Iya, Bu. Cantik kan?
Jawab Rafael dengan sombongnya. Tapi memang aku cantik sih. Cantik El. Perkenalkan nak, nama saya Wati. Dulu saya gurunya Rafael. Semoga betah di sini ya, ucap beliau padaku. Iya Bu, selama sama suami saya pasti betah, jawabku sembari melirik Rafael. Kulihat senyum di bibirnya merekah. Besar kepala itu pasti. Masya Allah, kalian romantis sekali. Ya sudah, silakan masuk. Ibu tinggal dulu. Wanita itu kembali ke rumahnya, sementara aku dan Rafael mulai melangkah masuk. Rumah ini sangat sederhana, tapi bersih dan rapi. Aku melangkah ke ruang dalam. Ada 2 kamar di sini. Lalu di belakang ada dapur kecil yang berdekatan dengan kamar mandi. Maaf, dapurnya kecil, Tan. Rafael berucap sendu. Emangnya kenapa kalau kecil? Yang penting kan bisa dipakai buat masak. Emangnya gue masak sesuatu apa di dapur? Rafael tertawa. Syukurlah, aku jenuh mendengarnya terus merendah. Aku mulai menata baju ke dalam lemari. Sementara Rafael membersihkan kamar, sekaligus merapikan ranjang. Gue lapar, Tan. Cari makan yuk. Ayo, gue juga udah lapar. Seperti para ABG, aku duduk di boncengan motor Rafael dan memeluk pinggangnya erat. Takut jatuh lu, Tan. Sahutku asal. Lalu tangan kiri Rafael menggenggam tanganku yang berada di perutnya. Aih, manisnya anak ini. Motor dia hentikan di depan warung makan sederhana. Lumayan banyak juga pengunjungnya. Lagi, suami imut dan mengemaskan ini menggandeng tanganku. Hati seketika merasa begitu hangat dan berbunga. Kami duduk berhadapan di depan sebuah meja panjang setelah membuat pesanan. Mataku mengedar menatap sekeliling. Dari luar memang terlihat kecil dan sederhana, tapi ternyata di dalam cukup luas. Pesanan kami datang. 2 mangkuk soto dan 2 gelas es teh sudah tersedia di atas meja. Bersamaan dengan itu, ada 2 orang perempuan datang. Yang satu duduk di sebelahku, dan yang satunya lagi duduk di samping Rafael. Keduanya masih muda. Aku mulai menyantap nasi soto di hadapannya. Sekali kulirik gadis yang duduk di sebelah Rafael. Berulang kali kudapati gadis itu melirik Rafael malu-malu. Lama-lama aku geram juga. Sayang, setelah dari sini kita mau kemana lagi? Celetukku. Dengan pipi mengembung karena penuh nasi, Rafael menatapku penuh tanya. Sementara gadis di sampingnya memalingkan wajah dengan raut kecewa. Aku tersenyum puas. Tadi ngapain tiba-tiba manggil sayang pas di dalam warung? Tanya Rafael saat motor kami melaju kembali. Gue enak aja lihat cewek di sebelah lu. Kayak gak pernah lihat cowok aja. Jawabku ketus. Rafael tertawa. Jadi cemburu ceritanya. Ya, ngakak buatan. Aku memukul pundaknya dengan kesal. Kok malah ketawa? Habisnya lucu aja. Lo kalau lagi cemburu, tapi gemesin, jadi pengen gigit. Kita pulang aja ya. Gue pengen gigit lu. Ih, dasar omes mulu. Gue masih mau jalan lagi. Arahin ke taman kota lagi. Rafael berdercak. Tapi selanjutnya motor dia belokkan menuju taman. Tante Mayang. Baru saja kami turun dari motor, ada seseorang yang memanggilku. Ah, bukan seseorang, tapi lebih tepatnya seorang anak. Itu Cika. Bersambung.